Amin, amin. Mari katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom jemaat KTM yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya setiap kita datang karena kita rindu ketemu Tuhan. Aminnya kurang mantap. Kita rindu ketemu Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kasih karunia. Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita semua. Kasih-Nya akan melanda saudara, saya, dan kita semua yang siap. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Kita doa sama-sama. Ora pasika nama yata kana masika la payara la payara pa. Ora la pasyanda ya la para. Betapa kami rindu ketemu Engkau Tuhan malam ini. Kami datang dari pekerjaan kami, datang dari rumah kami, datang dari tempat di mana Tuhan bawa kami hari ini dan berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami. Kami rindu ketemu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati kasih Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau kenal setiap kebutuhan dan pokok-pokok doa kami Tuhan. Namun satu hal yang utama bagi kami adalah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau melebihi dari apapun juga ya Tuhan. Lebih dari doa-doa kami, lebih dari pergumulan kami, lebih dari ketakutan kami, dan lebih dari kekhawatiran kami. Sebab Tuhan Yesus segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami akan menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Katakan, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, lekat dalam hati-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari nyanyi dengan segenap kerinduan kita kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati
tanganmu, katakan tenanglah, tenanglah jiwaku dalam tangan sayapmu, menembus pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Mengikuti rencana-Mu, haleluya. Sekali lagi bersama-sama, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, mari masing-masing fokus sama Tuhan, fokus sama Allah kita, Yesus Tuhan, yang hadir di tengah umatnya, yang hadir di tengah hati yang menyembah, haleluya. Jesus Tuhan, oh Jesus dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, haleluya. Jesus, Jesus, tenangkan hati yang gelisah malam ini Tuhan, tenangkan setiap jiwa yang takut ya Tuhan, tenangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang khawatir ya Tuhan, jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus yang mengalami sesuatu yang kurang baik hari-hari ini Tuhan. Oh, Kau ada di sini, Kau di tempat ini, kami satukan hati, kami bawa hati kami, hidup kami ya Tuhan, sebagai persembahan di hadapan-Mu Yesus. Ini sembah kami, ini nyanyian kami, ini syukur kami Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi, kami tetapkan hati, kami menyembah Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan pengharapan kami, Tuhan kemenangan kami,
Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang ku menyembah-Mu dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setia-Mu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenangan. Jemaat sendiri sambil bangkit berdiri katakan, oh sekarang ku dalam tata kudus-Mu Tuhan, tak ada yang tak pisahkan kasih setia-Mu. Sama-sama katakan, oh mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Tuhan, haleluya, Engkau kemenanganku. mari lebih lagi bersama-sama nyatakan. Sekarang ku menyembah-Mu ya Tuhan, dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat, Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setia-Mu yang besar. setiap mulut kami Tuhan akan memuji nama-Mu, menyerukan karya-Mu. Tuhan kekuatanku, Oh, dan gunung batuku, Engkau kemenangan. katakan Tuhan, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenangan. sambil angkat tangan dan penuh iman kita katakan, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami dan kemenangan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, kami yang memuji menyembah dengan segenap hati. Sakit kami disembuhkan, kelemahan kami diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap kami yang alami pergumulan persoalan dapat terobosan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami terus memuji Engkau di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari jabat tangan kiri kanan depan belakang. Ayo kita memuji Tuhan dengan segenap hati sampai sesuatu terjadi di tempat ini. Haleluya. Hey. Haleluya. Mari menyanyi dengan iman kita saudara. Iman pengharapan kepada Tuhan. Oh, yes. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan kesedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
sorak-sorai katakan haleluya. Nyanyi dengan iman kita kepada Tuhan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kami katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Yuk terima berkat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Seberapa banyak yang siap terima berkat Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Oh, tepuk tangan. Yes, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh, sama-sama katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat berkatakan kembali, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yuk taruh tangan di atas kepala, katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan lebih lagi ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Tunjuk kanan kiri, katakan kamu. Oh, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama nyatakan dengan iman. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjian, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya kita. Yuk lambaikan tangan lagi, katakan haleluya. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan saya lebih dari, dan kita semua, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Engkau luar biasa bagi kami. Sebelum duduk, jabat tangan kiri, kanan, depan, belakang, sini katakan, Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami umat-umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab yang kami sembah bukan Allah yang biasa-biasa, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan tinggi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap iman kita nyata. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan, angkat suaramu, angkat imanmu, nyatakan Esa. Oh, haleluya. Oh Jesus Tuhan, ya besar, El Shaddai. Memuji Tuhan, kita sembah Allah El Shaddai, Rapatakaralabo. Ya nama oh, Yaralaba, 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 Tuhan yang besar akan melakukan seberapa banyak yang kita harapkan, seberapa banyak yang kita alami, yang kita imani hari-hari ini. Izinkan Tuhan bekerja di tempat ini. Izinkan Tuhan melawat setiap hati. Oh Jesus, Allah yang sanggup, Allah yang bela, Allah yang luar biasa. Oh, melawat kami semua. Oh Jesus, terus nantikan Tuhan, terus cari wajahnya selalu, selama dia dapat ditemui hari ini. Jesus, mari bersama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang
Angkat kedua tangan kita, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi berkatnya melimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Jesus, Jesus, Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang hari ini sesuai dengan janjimu Engkau ada. Karena 2-3 orang berkumpul atas namamu Engkau hadir. Bahkan saat kami seorang diri pun, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kehadiran-Mu Tuhanlah yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, shalom juga yang ada di rumah. Jika ada beberapa dari antara kita mungkin mengikuti ibadah ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, yaitu praktek iman dalam dunia nyata. Saudara, nyatanya dunia ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Rintangan semakin besar, halangan semakin besar, gangguan, pergumulan semakin besar. Kalau iman kita kecil, kita tergilas oleh banyak masalah. Kalau saya menggambarkan tangan kiri saya sebagai sebuah masalah. Kalau masalah seperti ini atau setinggi ini dan iman kita ada di atasnya, kita dapat mengatasi masalah itu. Katakan amin. Tetapi kenyataannya kebanyakan justru iman kita tidak bertumbuh. Sedangkan masalah bertumbuh terus. Pergumulan tuh semakin banyak. Iman kita tidak bertumbuh. Kita tidak bisa mengimbangi. Maka iman kita ada di bawah. Sehingga kita seringkali putus asa. Seringkali mengalami kelemahan. Seringkali mengalami pesimistis yang luar biasa. Seringkali tanpa harapan. Seringkali orang kehilangan arah. Kenapa? Karena imannya tidak bertumbuh. Banyak iman orang Kristen tidak bertumbuh. Lalu kita berpikir, Pak Apin, kalau iman saya tidak bertumbuh, salah siapakah itu? Lalu menyalahkan pendeta lah, menyalahkan ketua komsel lah. Kita seringkali keliru dalam kehidupan kita. Padahal iman kita tanggung jawab diri kita. Itu yang Alkitab katakan. Coba saya minta ditampilkan Yudas pasal 1 ayat 20. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Jika Bapak Ibu bawa HP boleh juga buka atau Alkitab boleh juga buka. Yudas pasal 1 ayat 20. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah siapa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam siapa yang bertanggung jawab membangun iman kita? Dirimu sendiri. Hari ini kita akan berkata dan sepakat komitmen yang sama. Stop menyalahkan orang lain jika iman saudara lemah. Stop saudara-saudara menuntut orang lain, menuntut termasuk pendeta kalau iman saudara lemah.
Iman saudara bertumbuh atau tidak bergantung kepada siapa? Diri saudara sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas iman kita. Tidak boleh kita berkata, dia yang salah, atau suamiku, atau orang tuaku, atau pendetaku. No. Kita harus membangun iman kita. Satu saat seorang wartawan bertanya kepada John Hagee, seorang pengkhotbah keren itu. Pak Hagee, mengapa Anda begitu hebat memiliki iman yang besar? John Hagee berkata ada 3 kunci supaya iman kita bertumbuh. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Ya itu aja. Ya, tidak sama dengan Jokowi kan begitu kan. Kuncinya apa? Kerja keras, dan kerja keras. Itu juga. Tapi berbicara apa? Penekanan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Baca Alkitab, dan baca Alkitab. Itu menurut John Hagee. Saat seorang anak Tuhan bertemu dengan Smith Wigglesworth, itu seorang rasul iman. Dia selama pelayanannya 14 orang mati dia bangkitkan. Dan anak Tuhan ini berkata kepada Smith, Pak Smith, bagaimana Anda bisa memiliki iman yang besar, membangkitkan 14 orang mati? Mula-mula gemburkan tanah, kata dia. Mula-mula gemburkan tanah. Kalau tanah kan dicangkul, digemburkan. Setelah itu tabur benih. Biarkan benih itu bertumbuh dengan sendirinya. Dan pupuk, pelihara. Dan otomatis dia akan berbuah sendiri. Lalu wartawan itu berkata, anak Tuhan itu berkata, jadi apa maksudnya? Persiapkan hatimu setiap hari menerima firman. Hati yang subur. Dan tabur benih itu firman Allah dengan membaca Alkitab. Tabur benih itu di dalam hatimu. Dan dengan otomatis benih itu akan bertumbuh. Setelah bertumbuh secara tidak langsung akan apa? Menghasilkan buah. Sesederhana itu Pak Apin? Ya. Sesederhana itu. Seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, Papa, bagaimana supaya tumbuh jenggot dan kumis? Papanya hanya tersenyum, tertawa. Kecil-kecil pengen tumbuh kumis dan jenggot. Macam-macam aja kamu. Akhirnya karena tidak dapat jawaban dari papanya, dia nanya sama temannya, supaya tumbuh kumis mana? Pakai kemiri dibakar. Jadi kemiri dibakar, diolesin ke sini. Benar saudara-saudara, hitam. Tapi bukannya bulu hitam, kumis, tapi hitam kemana-mana. Sekarang hitamnya ke jidat-jidat juga, ke pipi-pipi juga. Terus dia lakukan itu berminggu-minggu, gak tumbuh juga. Dia nanya lagi informasi ke temannya yang lain. Gimana tumbuh kumis? Oh, itu pakai telur udang. Jadi telur udang ditempel ke sini. Benar paginya banyak hitam-hitam, cuman semut. Terus akhirnya dia balik lagi sama papanya. Pak, gimana sih sebetulnya tumbuh brewok dan kumis seperti papa? Caranya gampang nak. Makan yang banyak. Bertumbuh kamu. Jaga kesehatan. Setelah kamu besar, kumis dan jenggot tumbuh sendiri. Masa semudah itu Pak? Ya iyalah, papa juga mana ditumbuh-tumbuhin, papa juga tumbuh sendiri. Itulah kuasa rohani. Seringkali iman kita seperti itu. Kita inginnya sulapan, cepat, usaha kita. Sedemikian rupa begitu. Supaya tumbuh kumis dan jenggot. Tumbuh kumis dan jenggot tumbuh sendiri. Kalau kita dewasa, sehat, banyak makan. Sama rohani kita banyak makan firman, sehat, tidak sakit-sakitan. Kadang ingat ke gereja, kadang kagak. Kadang berdoa, kadang kagak. Kadang baca Alkitab, kadang tidak. Kadang puasa,
Ya 6 bulan lupa lagi nggak pernah puasa. Jadi kita ini saudara-saudara tidak sehat rata-rata rohaninya. Kalau sehat tumbuh sendiri. Pak Apin, kalau saya ingin berdampak mempraktekkan iman saya, emang penting? Ya jelas penting lah. Coba saudara baca kitab Ibrani misalnya, pasal 11. Itu semua karena iman Nuh, karena iman Abraham, karena iman Musa, karena iman Ayub, karena iman Daniel, karena iman. Jadi ternyata hidup kita berubah, hidup kita berdampak, hidup kita memberi berkat, itu awalnya karena iman. Enggak dibilang begini, karena pintar, maka, karena cerdas, maka, karena banyak ngomong, maka. Enggak, karena iman. Maka kalau saudara ingin punya masa depan, ingin punya pengaruh, ingin punya dampak, bereskan iman saudara. Bereskan iman saudara. Ini pada beres enggak iman kita setelah pandemik nih? Seringkali kita ini banyak sakit nih setelah pandemik ini. Lalu bagaimana Pak Apin memelihara iman, menumbuhkan otot-otot iman kita? Sebab seringkali kita menjadi orang Kristen yang gak punya otot iman. Bagaimana otot iman kita kuat, bertumbuh? Bagaimana mempraktekannya? Yang pertama tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Nah ini dia. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Coba perhatikan kalimatnya. Namun karena kami memiliki, kami itu siapa? Paulus dengan timnya. Namun karena kami atau aku Paulus dengan timku memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan siapa? Roh iman yang sama dengan Abraham, roh iman yang sama dengan Nuh, dengan Musa. Kalau roh kita sama dengan nabi-nabi yang lain, apa yang perlu dilakukan? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Praktek iman, kalau otot iman kita ingin kuat, praktek imannya apa? Melalui perkataan. Ngomong. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Dengan apa Yesus mengadakan mujizat, kesembuhan ilahi, sesuatu terjadi? Dengan apa? Berkata. Maka berkatalah Yesus, berkata. Jadi iman itu perlu diucapkan. Yang miskin berkata, yang lemah berkata. Jadi suruh ngapain? Berkata. Bukan yang sakit bawa ke dokter, bukan. Yang sakit berkata. Yang lemah berkata, suruh ngomong. Yang sakit berkata aku sembuh, sudah sembuh. Yang lemah berkata aku kuat, sudah kuat. Belum, baru ngomong. Coba definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum kita lihat. Belum. Iman itu belum kita lihat. Itu iman. Tapi sudah nanti dibuktikan. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum. Jadi kalau saya kuat padahal lemah. Yang lemah berkata, aku kuat. Sudah kuat? Belum. Kalau sudah kuat, bukan iman. Saya memberi contoh yang agak lebih nyata. Kalau saya punya anak dua, memang saya punya anak dua ya. Namanya Josiah dan Josh Griffin. Saya punya anak dua. Lalu saya berkata, saya percaya saya punya anak dua. Ini bukan iman, karena memang saya sudah punya anak dua.
Kalau sudah terlihat bukan iman lagi. Kalau belum terlihat, misalnya istri saya mandul dan berkata, saya pasti Tuhan berkati dan pasti punya anak 2. Itu namanya iman. Kenapa? Belum kelihatan. Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, bangkit, angkat tilam dan berjalanlah. Sudah kelihatan? Belum, karena dia lumpuh. Dan iman memang selalu bertentangan dengan keadaan. Perkataan iman selalu bertentangan dengan keadaan. Yang lemah berkata, aku kuat. Berbeda enggak? Bertentangan dengan keadaan. Yang miskin berkata, aku kaya. Bertentangan enggak? Bertentangan. Yang sakit berkata, aku sembuh. Bertentangan. Iman selalu bertentangan dengan keadaan. Kalau tidak bertentangan, itu bukan iman. Bukan iman. Saudara-saudara. Jadi biasanya bertentangan dengan situasi dan kondisi. Saya memberi contoh. Perkataan Yesus ya. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja engkau dapat berkata. Berkata loh. Jadi suruh ngomong nih, engkau dapat berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya apa yang engkau katakan. Jadi berkata, apa yang kau katakan terjadi maka terjadi. Maka Yesus sering berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi perkataan dengan iman itu bersatu. Kenapa? Perkataan adalah bentuk memperkuat otot-otot rohani kita. Itu praktek iman namanya. Berkata-kata. Saya memberi contoh nyata ya. Kita jarang ke Amerika. Paling tidak contohnya Amerika. Ada seorang anak buruh tani. Papa mamanya tidak bisa baca, mamanya tidak bisa baca, papanya tidak bisa baca. Tidak pernah sekolah. Dan dia punya anak. Laki-laki. Anak laki-lakinya dibawa ke ladang pertanian. Panen gandum. Di Amerika, ladang pertanian itu ratusan atau ribuan hektar bahkan. Lalu pekerjaannya buruh taninya zaman itu belum ada traktor atau belum ada apa. Saudara-saudara belum ada kemajuan. Itu semua pakai manual. Jadi pertanian babatnya atau nyabitnya atau panennya pakai tangan semua. Tahun 17 sekian. Nah anak petani ini usia 9 tahun dia ngomong begini teriak-teriak karena capek ya. Tuhan, tidak selama-lamanya aku jadi buruh tani. Aku ingin jadi presiden Amerika. Itu tuh ngomongnya. Semua kaget. Noleh, siapa yang ngomong? Suara siapa itu? Petani. Semua orang bilang, ngimpi kamu. Ngimpi ingin jadi presiden. Udah miskin, papa mama lu gak bisa baca, kita buruh tani, pengen jadi presiden lagi. Ngimpinya kegedean. Tapi anak ini tetap berkata, satu saat aku jadi presiden Amerika. Ngomong dia. Singkat cerita, kalau gak disingkat gak pulang-pulang kita soalnya. Singkat cerita saudara-saudara, usia 15 tahun dia pergi ke pelabuhan. Pelabuhan biasanya bersandar, kapal-kapal menurunkan sembako, bahan pangan, bahan pakaian gitu ya. Tapi ini yang diturunkan manusia. Semua terikat. Lalu dia bertanya, ini ada apa kok yang diturunkan manusia ribuan orang? Ini perbudakan orang, perbudakan. Jadi perbudakan manusia. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau memberi kesempatan kepadaku jadi presiden Amerika. Yang pertama aku hapuskan adalah perbudakan manusia di Amerika. Singkat cerita, tadi saya udah singkat lagi nih. Singkat cerita, 37 tahun kemudian dilantiklah dia menjadi presiden Amerika. Bukan Prabowo ya. Ini orang ini, anak ini.
Atau bukan Anies, atau bukan Ganjar ini. Ini orang ini dilantik. Dan yang pertama dihapuskan itu perbudakan di Amerika. Saudara tahu namanya siapa? Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Dari kecil dia udah ngomong, saya pasti jadi Presiden Amerika. Papa saya sering nanya ya, waktu kecil, Apin mau jadi apa? Jadi pendeta. Wah, papa saya marah sekali, ngamuk besar. Karena dia benci pendeta. Papa saya benci orang Kristen, papa saya dukun Buddhis, guru kungfu, dukun juga. Ya, dan penjudi. Jadi benci sekali. Sedangkan adiknya jadi Kristen. Jadi adiknya itu bermusuhan dengan papa. Dan saya sering kali main ke gereja, yaitu rumah dari adiknya papa. Benci sekali dia. Awas ya. Ya akhirnya saya kalau ditanya oleh papa saya, kamu jadi apa besar? Jadi guru. Di bayangan saya guru itu ngajar itu pendeta, kurang lebih begitu. Jadi akhirnya dua-duanya tercapai. Saya benar jadi guru, jadi dosen, dan jadi pendeta. Sesuai dengan ucapan kita. Mohon maaf nih. Mulai hari ini, malam hari ini kita komitmen. Stop berkata-kata negatif. Stop berkata-kata yang bukan iman. Stop mengeluh. Stop bersungut-sungut. Stop marah-marah. Stop kejengkelan. Stop. Sesuatu yang buruk. Engkau lebih baik berkata, bersama Tuhan aku dapat lakukan perkara besar. Aku bisa melakukannya. Aku mampu melakukan bersama dengan Allah. Tuhan ada di pihakku. Siapa yang jadi lawan aku? Bersama dia aku lakukan perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Ngomongnya begitu. Jangan ngomongnya begini. Aduh gua sial amat hidup hari ini. Stop ngomong begitu. Atau aduh pinggang saya sakit. Kayak mau mati kayaknya. Nah, stop. Kita ubah kalimat-kalimat kita. Seperti Abraham Lincoln. Dia punya keberanian berkata-kata. Orang Kristen harus menciptakan sebuah kondisi. Dia berani berkata-kata. Kamu sembuh, kamu diberkati, kamu ditolong Tuhan. Kamu pasti punya masa depan yang hebat. Ngomongnya begitu sama anak. Jangan, lo mah udah goblok, jelek lagi. Jangan yang negatif bicara. Berkata-katalah yang menguatkan, menghibur, membangun, menasehati, mendorong, memotivasi, menguatkan. Kata-kata iman, firman yang keluar dari bibir. Bukan keluhan, sungut-sungutan, kepahitan, bukan. Perkataan kita harus perkataan ilahi. Baru itu otot iman kita bagus. Kita tidak suka berteman dengan orang yang mengeluh. Dikit-dikit teman kita datang, aduh gua sakit ini, aduh gua kurang duitnya. Dari kemarin lo ngeluh aja. Kita juga tidak senang kalau punya anak kita ngeluh terus. Makan tempe lagi. Nah, lu dikasih makan aja udah puji Tuhan. Tuhan juga tidak senang ya kalau saudara kerjanya ngeluh aja ya. Harusnya kan, betapa baiknya engkau Tuhan, kasih-Mu tada berkesudahan. Allah tuh senang saudara sukacita, memuji Dia, bersyukur, bukan bersengut-sengut. Ayo kita ganti. Stop, kita komitmen. Stop berkata-kata yang negatif. Sekarang berkata-kata iman. Engkau bisa memindahkan gunung. Engkau bisa melakukan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allahku dahsyat. Bersama dengan Dia, aku melakukan perkara-perkara besar. Jadi jangan lembek iman saudara. Kayaknya gue putus asa nih, gue bunuh diri aja lah. Kenapa bunuh diri? Gue gak berani bunuh orang. Kayak Hamas begitu, gak berani gue bunuh orang. Gue bunuh diri aja. Stop lah, sudah. Sekarang membangun iman kita, memperkuat otot rohani kita. Langkah kedua dengan cara apa?
2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Ini agak kaget kita membaca ayat ini. Coba kita baca. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang ini kita baca lebih keras. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iman kalau ingin bertumbuh ototnya, kalau ingin kuat, itu harus menawan pikiran. Segala pikiran. Dan harus menawan atau menaklukkan pikiran. Kenapa? Ini pikiran kita paling liar. Sementara kita duduk di sini nih, kita bisa mikirin yang najis. Sementara kita duduk di sini, kepala kita ini, pikiran kita bisa ke Singapura. Pikiran kita duduk di sini, bisa pikiran kita ada di Amerika. Pikiran kita di sini, bisa pikiran kita di rumah janda sebelah. Bisa begitu. Ini pikiran ini bisa baik, bisa najis, bisa kotor, bisa jijik, bisa penuh dengan kebencian, penuh dengan kebejatan. Itu pikiran kita. Maka pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Begini, iman berfungsi, iman akan dahsyat kalau pikiran kita diganti menjadi pikiran Kristus. Jangan pikiran duniawi, pikiran bejat, pikiran rusak, pikiran najis, pikiran yang penuh kepahitan, pikiran yang penuh dengan pembalasan. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Maka kata Rasul Paulus dalam kitab Filipi berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam diri Kristus. Pikiran perasaan Kristus harusnya. Pak Apin, kenapa sih harus pikiran? Oh iya, pikiran adalah medan perang sebuah iman. Kalau saudara mengalahkan pikiran, iman kita hebat. Tidak bisa mengalahkan pikiran atau menaklukkan pikiran kita, iman kita hancur. Sederhana begini. Waktu itu berdoa bagi orang sakit. Sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Oleh bilurnya sembuh. Ini otot iman lewat apa? Perkataan. Sembuh dalam nama Yesus. Udah benar? Sudah benar. Ini dalam nama Yesus sembuh. Selesai. Amin. 2 langkah keluar dari kamar itu berkata mati nih. Mati. Pikiran kita bilang mati. Mati nih. Pikiran kita mati pasti nih. Bayangkan. Perkataan sudah bagus tadi doanya. Tapi pikiran gak bisa ditaklukkan. Mati nih pasti mati. Saudara pernah doa begitu? Tuhan pasti engkau memberkati saya. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Pas pulang dari gereja. Gue begini-begini aja. Susah gue. Susah sama aja ke gereja gak ke gereja. Ikut ibadah tengah minggu kek. Akhir minggu kek. Sedikit pinggir minggu kek. Sama aja. Itu pikiran kita tuh. Jahat ya pikiran kita. Pikiran kita ini membuat Allah itu jadi kecil. Maka kalau ada orang berkata, sebesar apa Allah itu? Sebesar apa Allah itu? Sebesar apa yang kau pikirkan tentang Allah. Sebesar imanmu. Iman yang mana? Iman dalam pikiranmu itu. Saya tanya sama teman saya. Orang Kristen. Usia 45 tahun belum nikah. Katakanlah namanya John. John, kenapa kamu gak menikah? Aduh Pak Apin, saya sendiri aja nih, kos. Kadang susah bayar. Nah loh, dia gak percaya, dia orang Kristen. Dia punya Allah yang besar. Allahnya itu tidak sanggup bayar kos. Berarti kecil sekali Allahnya. Saya makan sendiri aja Pak Apin, kadang kekurangan. Kalau saya punya istri, punya anak, kan ini sedang tidak beriman sebetulnya kan. Kristen yang tidak beriman, Kristen yang otot rohaninya sangat lembek.
Sampai Allahnya itu kecil, tidak bisa menyediakan makanan setiap hari kalau mereka nanti berkeluarga. Gede apa kecil itu Allahnya? Kecil, kontet Allahnya. Mungil Allahnya. Sebab kalau saudara punya Allah yang besar, dia berkata, aku menikah. Dan pernikahanku itu Allah yang menjaminnya. Allah yang akan memberkatinya. Dan aku percaya kalau aku punya anak, Tuhan yang menjaga dan membentenginya. Tuhan yang memeliharanya. Aku tidak takut. Itu kan iman. Ini dia bilang, Pak Ben, Pediasur aja sekarang. Udah 399.999 rupiah Pak Ben. Berarti Allahnya itu konten sekali, kecil sekali. Sampai tidak bisa menyediakan susu buat anaknya. Pediasur. Kecil sekali Allahnya. Kalau menurut saudara Allah itu besar enggak? Besar. Tak terbatas. Maha kuasa, maha besar, maha bisa, maha hadir. Dia maha segalanya. Tapi yang membatasi siapa? Otak kita yang membatasinya. Yang membuat kecil lah siapa? Otak kita yang membuat kecil. Maka kata Rasul Paulus harus diapain? Ditawan otak kita ini. Ditaklukkan otak kita ini. Kita harus punya pikiran Kristus. Jangan punya pikiran duniawi. Yang kerdil, kecil. Kalau saudara lulusan SD, kelas 4. Apa mungkin saudara berhasil? Otak kita yang menjawab. Kagak mungkin. Kelas 4 SD. Sekarang. S1 aja. Susah cari kerja Pak Pin. Apalagi kelas 4 SD. Gak mungkin. Tapi mungkin enggak. Kelas 4 SD bisa jadi wakil presiden. Sekarang kan wakil presidennya profesor nih. Mau. Tapi bisa enggak kelas 4 SD? Saudara akan berkata enggak mungkin Pak Ben. Mungkinlah. Oh Indonesia pernah wakil presidennya kelas 4 SD kan? Siapa namanya? Ada Malik. Kelas 4 SD. SR. Tapi pintar. Lebih dari S1, S2 memang. Bahasa Inggris juga lancar. Kita ternyata sudah dipimpin oleh wakil presiden yang kelas 4 SR. Nyata, jadi, beneran, kan beneran. Tapi dalam sejarah ya, tidak pernah ada orang Indonesia yang mimpin persidangan PBB. Kecuali Adam Malik. Adam Malik satu-satunya orang yang memimpin persidangan PBB utusan Indonesia atau dari Indonesia. Dipimpin oleh bisa? Bisa kan? Mungkin. Yang gak mungkin dan yang gak bisa siapa? Utak kita ini. Gak mungkin. Nih begini nih ya. Hati Tuhan ingin supaya suami kita bertobat. Betul gak? Atau istri kita bertobat, betul nggak? Atau mertua kita bertobat, betul nggak? Itu hati Tuhan dan kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Lalu saudara berdoa. Tuhan, Engkau juga mati buat suami saya dalam nama Yesus Tuhan. Tapi suaminya semakin didoakan semakin gila judi, semakin pulang malam, semakin main perempuan. Tuhan, tolong. Lama-lama dia bilang, nggak mungkin suami saya bertobat. Nggak mungkin. Doanya benar, Tuhan tolong. Tapi pikiran berkata, nggak mungkin bertobat. Itu pikiranmu. Tapi pikiran Allah beda. Segala sesuatu Allah bisa ubah. Segala sesuatu bisa dipulihkan. Segala sesuatu bisa bertobat. Segala sesuatu bisa menjadi sesuatu mujizat. Itu pikiran Allah. Pikiran kita bilang, kagak mungkin. Capek deh. Bisa kuat otot iman kita. Yang menghalangi siapa? Pikiran. Saya memberi contoh yang lebih sederhana lagi. Suatu saat Musa disuruh Tuhan pukul gunung batu. Mukul gunung batu susah nggak? Ya anak TK juga bisa. Pukul itu anjing, pukul. Pukul itu gunung batu, pukul. Gampang nggak? Yang susah apa? Otak kita. Ngelawan otak kita yang susah. Kalau pukul gunung batu, gimana kalau nggak keluar air?
Kalau gua pukul, malunya luar biasa. Nanti kalau gua keluar air. Kalau dipukul gua kayak anak kecil, gua mukul-mukul, tok, 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 tok. Kayak orang gila gua. Itu pikiran. Pikiran kita yang menghambat iman berkarya. Maka perlu ditaklukkan. Mohon maaf ya, selama kita berpikir duniawi, selama kita berpikir tidak rohani, selama kita berpikir tidak sesuai dengan kehendak Allah, sulit iman terjadi. Sulit. Makanya orang-orang besar, orang-orang hebat ya, itu memiliki pikiran Kristus. Apa saja yang dia kerjakan, berhasil dan beruntung. Kenapa? Dia udah beda. Sudah beda. Sekarang yang ketiga, terakhir, karena kita mau pulang. Emang menginap di sini? Enggak boleh. Bagaimana Pak Apin? Supaya otot iman kita dapat praktekkan, dapat hebat. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 26. Kita langsung potong kompas aja, 26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, banyak orang nih ya, cuman ngomong. Doa itu penting. Nah itu iman tuh. Iman lewat perkataan. Kalau saya berdoa pasti ada mujizat. Kalau saya berdoa pasti ada mujizat. Ini ngomong. Ini memperkuat iman. Lalu mikir. Pikiran kita sudah pikiran Kristus nih. Kita berkata begini. Kalau saya berdoa pasti gunung tinggi pun bisa. Itu iman. Tidak ada yang mustahil. Itu pikiran. Udah ngomong mikir. Tapi enggak beranjak. Enggak berbuat apa-apa. Diam baik. Jadi sesuatu. Enggak. Jadi otot iman kita bisa hebat kalau kita bertindak. Berbuat sesuatu. Ada action. Jadi action in fight. Jadi iman kita harus berupa action. Tindakan. Kalau tidak itu bukan iman. Mati bilang. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, siapa yang buat tubuh itu hidup? Roh. Tubuh tanpa roh mati. Tubuh nggak ada gunanya tanpa roh. Mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan itu digambarkan seperti rohnya sebuah iman. Tuhan berkata kepada Musa, pukul gunung batu. Pukul, baru keluar air. Kalau nggak dipukul, ya nggak keluar air. Musa, ulurkan tongkatmu ke laut Teberau. Diulurkan tongkat. Yang membelah laut Teberau siapa? Tuhan, bukan Musa. Maka saudara bertindak saja. Dan Allah akan bertindak. Yang menyembuhkan siapa? Bukan saudara. Waktu saudara berdoa buat orang sakit. Tanda-tanda orang percaya bila meletakkan tangan Allah atas orang sakit sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilurnya sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Saudara hanya apa? Bertindak. Berbuat sesuatu. Jadi jangan sampai jadi anak Tuhan tidak bertindak apa-apa. Jadi tidak melihat karya Allah. Tuhan perintahkan, bertindak. Tuhan katakan, bertindak. Jadi jangan dibatasi oleh otak kita. Waktu Naaman datang kepada Elisa, Elisa tidak menyambutnya. Yang menyambutnya siapa? Pembantunya. Pembantu Elisa. Gehazi. Dia datang. Kesinggung gak Naaman? Kesinggung. Saya panglima besar dari Syria. Kenapa yang nyambut seorang pembantu? Saya pikir akan disediakan karpet merah. Ini kagak ada. Saya kesinggung. Itu pikiran. Mujizat sering terjadi karena pikiran. Menghambat. Dia berkata, sungai Barbar lebih bagus dari sungai Yordan. Lagi pula disuruhnya nyelup-nyelupnya. Emang gua anak kecil? Tapi ajudannya berkata begini di jalan. Tuanku Naaman, kalau Elisa kasih perintah yang berat, apakah Bapak akan melakukan? Saya melakukanlah.
Kenapa yang kecil, yang paling sederhana cuma nyelup di sungai orang. Bapak nggak mau lakukan. Dia bilang, bener juga. Gue bertindak lah, lakukan. Waktu dilakukan, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Bukan soal airnya. Bukan soal nyelupnya. Tapi soal tindakan iman akan menyebabkan sesuatu terjadi. Hari ini kita akan berdoa ya. Siapa dari antara saudara yang sakit? Letakkan tanganmu, bertindak dengan iman atas sakitmu. Kalau sakit lambung, ya ditaruh di mana ada lambung lah. Situ. Saudara rasa lambung di sini, begahnya taruh tangan di sini. Kemarin saya melatih anak saya, dia sakit di sini. Saya taruh tangannya di sini. Saya meletakkan tangannya di sini. Kita praktek iman kok. Jangan hanya jadi orang Kristen yang sakit-sakit ngeluh doang. Ayo praktek iman. Gak bisa enggak? Ya. Siapa yang keluarganya sakit? Karena tidak ada di sini, kita tidak bisa praktek iman, tapi bisa angkat tangan buat keluarga kita nanti. Ya, letakkan tangan. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, menopang dan menuntun engkau memiliki iman yang dapat dipraktekkan dalam dunia nyata, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, menerima seluruh berkat-berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.